pengawas gendut tiba. Instan, dia berhenti di dekat Thomas. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Thomas. Ini hari ulang tahunku dan aku akan pergi berbelanja bersama Lady Hart dan Dowager Hart. Selamat ulang tahun, Pak. Oh, terima kasih, Thomas. Aku ingin kau mengajak Winston mengerjakan tugasmu hari ini. Winston baru tiba di Sodor. Penting sekali agar dia melihat bagaimana menjadi kereta yang berguna. Thomas tersenyum lebar. Tentu saja, Pak. Segera akan dilaksanakan. Lalu, kembali ke sini untuk menemuiku di waktu minum teh. Oh astaga, kawanku yang baik. Aku jadi ingat cerita yang dikisahkan Edward tentang kejutan ulang tahun untuk pengawas gendut saat dia masih sangat muda. Tungku api Thomas memercik. Ceritakan pada kami, Salty. Salty tersenyum. Ya baiklah, ini cerita yang sudah lama sekali. Saat Edward pertama kali tiba di Sodor. Setiap tahun, di hari ulang tahunnya, pengawas gendut dan Edward berkunjung ke semua stasiun di jalur kereta api dan berbagi kue ulang tahun dengan para penumpang. Selalu menumpangi gerbong kesayangannya, gerbong tertua di Sodor. Bahkan lebih tua dari Edward. Dia suka menumpangi gerbong itu. Aku ingat senyumnya hingga bisa mencerahkan langit. Thomas dan Winston mendengarkan. Bahkan Cranky berhenti berderik. Mata mereka terbelalak kagum. Ah, sayang sekali. Sudah lama tidak ada yang melihat gerbong Sir itu. Handel sedang bergerak. Astaga, Sir Handel. Tolong panggilkan Victor. Peter Sam mendesis. Sir Handel perlu diperbaiki. Tapi pengawas kurus berpesan jangan mengganggu Victor. Maka Peter Sam membuat keputusan. Aku yakin aku bisa memperbaikimu, Sir Handel. Benarkah? Peter Sam melaju mendekat. Dia memikirkan cara terbaik untuk memperbaiki Sir Handel. Lalu, sebuah ide menggelegak di ketelnya. Bergeraklah maju. Sir Handel maju perlahan sambil berderik. Oh ya, kau perlu oli, Sir Handel. Setelah itu kau pasti bisa melaju lagi. Maka masinis Peter Sam menuangkan oli pada Sir Handel. Sir Handel mendesis cemas. Sekarang bergerak maju, Sir Handel. Sir Handel berderik lebih keras dan lebih panjang dari sebelumnya. Dia tak bisa bergerak sama sekali. Bemper rusak. Mungkin itu bukan cara yang benar. Lalu datanglah Rhineas. Skarlui di dekat menara air. Ada yang tidak beres dengan cerobongnya. Kau harus memanggil Victor. Peter Sam terlihat serius. Tidak, Rhineas. Kita tidak boleh mengganggu Victor. Aku akan datangi Skarlui. Apa kau yakin? Aku yakin. Maka Rhineas segera pergi. Dan Peter Sam meninggalkan Sir Handel untuk pergi ke Skarlui di menara air. Wave menderu dengan kagum dengan kehebatan Spencer. Saat itu, pengawas gendut tiba. Wave, ada gerbong sampah yang menghalangi rel. Kau harus mengambil semuanya. Jalur harus kosong sebelum wali kota kembali nanti malam. Kereta api hebat tidak mengumpulkan gerbong sampah, Wave. Untuk jadi kereta yang hebat, kau harus kuat, cepat, dan bising. Dan kau tidak akan bisa seperti itu. Dan Spencer pergi dengan murung. Kata-kata Spencer menggelegak di ketel uap Wave. Aku hanyalah Wave yang payah. Tapi aku ingin bisa jadi hebat. Wave tiba di persimpangan. Dia melihat gerbong sampah menunggu diambil di jalur kiri. Di jalur kanan, dia melihat Emily menarik gerbong arah. Sebuah ide meletup di pistonnya.
Kereta api yang kuat adalah kereta yang hebat. Jika aku bisa menarik salah satu gerbong berat Emily, aku bisa jadi kereta yang hebat. Maka Will tidak ambil jalur kiri ke gerbong sampah. Dia malah mendekati Emily. Halo Emily, bisakah ku bantu dengan gerbong arangmu? Gerbongnya berat sekali, Wif. Dan aku harus membawanya ke gudang arang. Jangan khawatir, aku kereta yang kuat. Emily merasa heran. Terima kasih, Wif. Maka Wave disambungkan ke beberapa gerbong arang Emily. Wave lalu pergi dengan senang. Sampai jumpa, Emily. Thomas tiba ke tambang arang. Rosie ada di sana. Lalu dia mendengar kereta besar mengepul di atas rel. Itu Gordon datang. Aku akan membuatnya tertawa. Dengan tarikan dan hembusan, Thomas meniup peluitnya sekeras mungkin. Rosie terkejut. Gerbong berguncang dan saling membentur. Jelaga berterbangan. Itu kejutan yang lucu, Thomas. Kau membuatku tertawa. Tapi Gordon tidak tertawa. Tiupan peluit kereta kecil tidak akan mengganggu kereta besar seperti aku. Lalu Gordon segera pergi. Aku harus menemukan cara lain untuk membuat Gordon tertawa. Dengan begitu dia akan menganggap hari kejutan sodor itu menyenangkan. Thomas pergi ke pelangsiran. Wave ada di sana. Wave sedang sibuk menarik gerbong sampah untuk dibawa ke tempat pembuangan. Lalu sebuah ide masuk ke cerobong Thomas. Halo, Wif. Aku akan mengejutkan Gordon untuk membuatnya tertawa. Jangan beritahu padanya aku di mana ya. Terus sekali, aku tidak akan beritahu. Thomas menunggu. Tungku apinya memercik karena tak sabar. Aku pasti bisa membuat Gordon tertawa. Lalu Gordon datang. Thomas segera keluar. Boom! Gordon tidak tertawa, tapi Wave terkejut. Dia membentur dan menabrak. Sampah berhamburan. Itu kejutan menyenangkan, Thomas. Kau membuatku tertawa. Menurutku, trikmu itu konyol. Dan sekarang kalian terlihat konyol tertutup sampah. Dan Gordon segera pergi. Demi putaran roda, Percy mendorong kelayap lebih cepat dan lebih cepat. Organ bergetar dan melaju sepanjang rel kereta. Pipa berguncang dan berdengung, tapi tak ada musik yang terdengar. Aku harus mendorongnya cepat. Aku harus selamatkan dia dari tempat rongsokan. Kelayap melaju di depan Percy. Tapi tetap tak ada musik yang terdengar. Lalu terjadi masalah. Percy berada di puncak bukit Gordon. Dia berhenti, tapi kelayap tidak berhenti. Sambungan terputus. Bemper rusak. Kelayap meluncur menuruni bukit. Dengan suara berdentang dan bergetar, kelayap terbang. Oh tidak. Percy merasa sangat sedih. Sekarang kelayap pasti akan dihancurkan. Percy menghela nafas. Uap meluap dari pistonnya dan keluar dari peluitnya. Diesel tertawa. Itu satu-satunya musik yang kudengar. Itu membuat sebuah ide mulai menggelegak di ketel Percy. Peluit berbunyi. Sekarang aku tahu bagaimana membuat kelayap berfungsi. Masinis Percy menyambung selang dari silinder Percy ke kelayap. Uap dilepas ke dalam organ. Kelayap mengeluarkan suara menggelegak, mendesis dan menderu. Tapi setelah itu, dengan terbatuk dan tersedak, organ itu mulai berfungsi. Percy tersenyum lebar dari ujung ke ujung. Saat itulah pengawas gendut tiba. Percy, dari mana suara musik itu? Itu suara kelayap, Pak. Kami diminta Sedang musim dingin.
salju tebal menutup dataran. Suatu pagi, Thomas dan Charlie sedang menarik gerbong. Satu pukulan, satu lemparan, dan tidak pernah ada benturan. Itu yang dibilang Bas, Das, dan Ferdinand. Itu lucu, Thomas. Satu pukulan, satu lemparan, dan selalu ada benturan. Thomas dan Charlie tertawa dan terkekeh. Gerbongnya bergetar dan bergoyang. Salju itu menyenangkan, Thomas. Aku suka salju. Aku suka salju, tapi aku tidak suka memakai pengeruk salju. Pengawas gendut berkata, aku harus segera memasangnya. Aku akan ceritakan lelucon, Thomas. Itu akan membuatmu lebih riang. Thomas suka lelucon Charlie. Ya, silakan Charlie. Apa sarapan boneka salju? Aku tidak tahu. Serpihan salju. Itu lucu. Dan Thomas pergi sambil terkekeh. Henry sedang melaju menuruni bukit Grover. Dia mengepulkan asap perlahan. Henry sedang tidak senang. Halo, Henry. Ada apa? Henry menarik nafas. Salju ini. Aku tidak suka salju. Aku terpeleset, aku tergelincir, aku terseret. Salju membuat rodaku bergoyang. Salju menyenangkan, Henry. Tapi menurutku tidak. Aku harus membawa gerbong arang ke Brandam. Kalau aku menarik gerbong yang panjang dan berat, aku bisa tergelincir dari rel. Jadi, aku membawa sedikit demi sedikit. Itu akan makan waktu seharian. Charlie tersenyum. Oh, aku akan ceritakan lelucon, Henry Henry. sedang berada di menara air. Percy mendekat. Henry, kau pernah melihat monster Brandam? Henry terkejut. Piston memompa. Monster? Seperti apa rupanya? Dia setinggi menara, memutar dan melintir, berderik dan berbunyi. Dia ada di sana. Dia berderik dan berbunyi. Dia monster Brandam. Maka Henry melesat secepat angin. Percy bergerak maju perlahan. Halo, Tuan Monster, kaukah itu? Tiba-tiba, derikan dan bunyi berhenti. Siapa yang memanggilku monster? Percy pun berhenti. Dengan bunyi dan derikan, Diesel menatap ke arahnya. Percy terkejut. Diesel, kupikir mungkin kau adalah monster Brandam. Tapi mungkin karena porosmu harus diberi oli. Diesel mendengus. Minggir sana, kau mesin uap payah. Percy bergetar dan mendesis. Lalu ia melesat pergi ke dermaga Brandam. Percy menemui Cranky. Kau sudah menemukannya, monster Brandam? Aku tidak menemukannya. Cranky berderik. Aku sudah bilang monster itu tidak ada. Kau benar, Cranky. Aku tidak menemukan monster. Aku membuat Edward bertabrakan dengan Rocky. Butch menjatuhkan tiang Toby. Henry pergi ketakutan. Dan aku juga membuat Diesel marah. Aku mesin uap yang payah. Lalu Percy tersenyum. Aku sibuk sekali mencari Stasiun monster. pengangkutan kayu. Thomas membawa Dan ke Wizzy Tua. Wizzy Tua masih belum bergetar. Wizzy Tua masih belum bergerak. Dan tak ada kayu yang terbang. Para lokomotif kayu masih cemas. Dan juga merasa cemas. Aku tidak bisa memperbaikinya sendiri. Tentu saja kau bisa. Teknisi Dan memukul dan memutar. Wizzy Tua menggerutu. Wizzy Tua menderu. Lebih banyak asap keluar. Lebih banyak kunci Inggris terlontar. Dan kini bahkan ada suara aneh. Lalu Wizzy Tua berhenti. Dan terkejut. Demi Diesel, aku pergi. Dan Dan pergi secepat angin. Para lokomotif kayu bingung. Thomas mendekat. Jangan khawatir, aku akan mencoba perbaiki Wizzy Tua lagi. Maka masinis Thomas memukul dan memutar.
Wizzy tua malah jadi lebih parah. Tiba-tiba dia melompat dan bergetar. Dia berguncang dan bergoyang. Asap mengepul dan membumbung. Dan potongan logam, balon kayu, serta percikan oleh terbangnya. Itu seharusnya tidak terjadi. Benar. Oh, Para lokomotif kayu mendecit dan melengking. Mereka sama sekali tidak senang. Thomas juga tidak senang. Aku ingin perbaiki Wizzy tua untuk kalian. Aku ingin membuat kalian senang. Aku ingin membantu kalian. Tapi aku malah memperburuk keadaan. Thomas menatap Wizzy tua. Wizzy tua diam tak bergerak. Seandainya ada Percy di sini. Lalu Thomas terkejut. Jika aku minta bantuan Percy, maka tentunya Dan ingin bantuan Dart. 2 mesin yang sibuk lebih baik dari 1. Para lokomotif Gordon sedang membawa penumpang ke dermaga Brandon. Diesel, Ari, dan Bert sedang menarik gerbong arang. Mereka berguncang dan bertaburan dengan bising. Itu membuat Gordon kesal. Menyingkir dari jalanku. Kereta ekspres mau lewat. Itu membuat Diesel tak mau kalah. Menyingkir dari jalanku, kereta gerbong mau lewat. Kau pikir kau hebat? tapi kau tidak hebat. Gordon menatap Diesel. Aku Gordon. Aku biru dan mewah. Kau kereta diesel yang bau. Kau kuning dan bergaris. Kuning bergaris tidak mewah. Gordon mendengus sombong. Lalu dia melaju dengan cepat dan megah. Langsung ke gerbong Diesel. Bemper Gordon bengkok. Oh, memalukan. Kereta Diesel tertawa cekikikan. Lalu manajer dermaga tiba. Gordon, kau harus mengantar suku cadang mesin ke bengkel diesel. Gordon mengeluh. Kereta Diesel terkekeh. Lalu, kau harus menjemput penumpang lagi di dermaga ini. Maka Gordon dilepas dari gerbong ekspres. Kemudian Gordon melaju dengan sombong ke bengkel Diesel. Suku cadang mesin mau lewat. Gordon sibuk bersikap sombong hingga dia tidak melihat gerbong di tengah rel di sini. Gordon menabrak gerbong dengan keras. Dengan suara berdebam dan berdentum, bemper Gordon jatuh ke atas rel. Bemperku rusak. Dan Dart terkejut. Sepertinya itu seharusnya tidak terjadi.